nggak ada dampaknya, nggak ada. Dan gue merasa gue fine aja. Kalau mungkin kesalahan yang gue buat itu kemarin gue tidak tahu. Ini kan gini, kejadian seperti ini kan sebetulnya ada 3 penyebabnya: ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau kurangnya informasi. Kalau gue udah dapat informasi bahwa kita boleh ngambil gambar di situ secara tanpa permit karena itu public space dan sidewalk, udah diizinin, dan itu ada puluhan orang selain gue. Tapi gue tidak tahu kalau ternyata ada orang yang punya rumah, mengaku punya rumah muncul. Tapi setelah dia negur kan udah gue stop. Dan itu tidak ada maksud apa-apa tuh dari gue. Kita minta izin gimana orang dari tempat-tempat sebelumnya kita datangin ke rumah-rumah yang lain, emang nggak ada yang punya rumah gitu. Dan intinya kalau lu lihat di video gue, ada orang yang lewatin pas gue ditegur itu, kan ada orang yang videoin bule, ada yang orang lewatin garis kuning, itu nggak ditegur. Itulah yang namanya posisi dan waktu menentukan. Gue bilang posisi itu menentukan, betul. Posisi gue lagi salah di situ. Coba kalau gue geser ke rumah sebelah, nggak jadi itu viral, iya kan? Jadi ya intinya itu aja. Jadi tapi gue ngerasa memang Tuhan mentakdirkan gue untuk mengalami kejadian ini. Mungkin hikmahnya mengingatkan gue bahwa mungkin lebih hati-hati, dan masih bagus Tuhan memberikan cobaan gue dengan ini doang. Sesuatu hal yang tidak yang cuman terjadi cuman karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan aja. Oke, seminggu di Amerika sendiri memang berapa hari di LA sendiri Mas? Gue cuma di LA aja. Cuma di LA aja. Mas ada kabar katanya mau dipanggil MKD Mas? Gak tahu, belum dapat kabar. Kalau dipanggil gue nggak apa-apa, gue datang lah klarifikasi. Tapi kalau gue pikir kesalahan gue nggak ada. Dalam arti kata kalau reses sudah gue selesaikan, titiknya 20 titik, ya. Terus udah selesai dari tanggal 30 selesai, ya. Terus udah ada laporan juga. Terus kalau gue keluar negeri juga, gue bilang dapil gue luar negeri. Dapil darah pemilihan gue luar negeri. Artinya siap untuk memberikan klarifikasi. Oh siap banget. Dan menurut gue kalian udah menolong MKD. MKD udah cukup dengar klarifikasi di sini, udah cukup liar kan. MKD juga pasti kan kalian udah memberikan ruang saya untuk klarifikasi, tinggal dilihat nih klarifikasi saya. Tapi kalau dipanggil pun saya nggak apa-apa siap. Ya. Mas tapi jadi lebih gimana nggak sih untuk ke depan? Ini kan maksudnya kan juga bikin konten juga apa segala macam. Gimana Mas ke depan? Ke depan nggak ada gimana ya, pembelajaran aja buat semua ya. Intinya ya ini cuma saya berada di waktu dan tempat yang salah aja. Yang kurang tepat lah, bukan salah. Udah jadi kapok atau udah jadi semangat apa gimana? Enggak, gue nggak kapok, biasa aja. Gue tetap jadi diri gue sendiri kok. Banyak juga yang bilang katanya ini menyangkut pautin, maksudnya yang raja ngeprank segala macam disangkut pautin. Nggak ada. Tersandung gara-gara konten Ya sendiri. semua orang pasti pernah tersandung kok. Dan intinya adalah satu hal lagi nih yang lucu nih. Waktu sebelumnya kan, sebelum kejadian ini kan saya juga sempat membantu korban-korban kebakaran di sana kan. Cinta bantu korban kebakaran dengan memberikan donasi berupa makanan, ratusan makanan, 500 lebih makanan gratis, minuman, masker, chip, semua segala macam. Netizen Indonesia hujatnya apa coba? Nggak usah dibantu Amerika, ya kan? Mereka negara-negara yang bagaimana gitu kan, nggak usah dibantu, rasain, syukurin, kata netizen kan? Iya bener nggak? Netizen pada gitu, nyumpahin malah kebakaran Amerika. Tapi pas giliran kemarin gue dimarahin orang Amerika, netizen yang sama, orang itu lagi, malah belain itu orang Amerika. Rasain loh, kasihan lagi tuh orang Amerika. Lah kemarin dia nyumpahin orang Amerika kebakaran. Nah pas abis saya dimarahin, dia belain itu orang Amerika. Terus saya lihat, akunnya sama dia juga. Jadi saya pikir, sama Cinta udah gak usah diambil hati. Lihat aja tuh, akun-akun yang sama, orang-orang yang sama, pas saat momen ini ngomong ini, pas ngomongin beda dia ngomong berlawanan. Jadi intinya gak usah diambil hati. Kita cuma belajar dari kesalahan kita aja. Pas kejadian ini, TikTok Amerika di-ban. Iya, gue kalau nggak salah ya, gue udah pulang sih waktu di-ban. Gimana Mas mungkin? Ya tapi udah ada lagi kok. Cinta bilang udah TikTok udah ada lagi ya. Trump naik kan, TikTok udah ada lagi di sana ya. Maksudnya kejadiannya sebenarnya itu tanggal berapa sih? Lupa saya udah, pokoknya setelah kebakaran itu kalau nggak salah tanggal 7 ya. Itu berapa hari setelah kebakaran ya? Seminggu setelah? Enggak berapa hari setelah ya. Maksudnya ini berdampak juga nggak sih ke Cinta yang tinggal di sana? Enggak sih, Cinta sih cuman ibaratnya ini aja ya. Cinta tuh Cinta ngerasa gini, bahwa gini, orang ini tuh udah di DM sama Cinta waktu videonya viral, di DM dibaca tapi nggak dibales. Dan Cinta udah coba komen, menerangkan di kolom-kolom komennya, tapi sama dia hapus-hapusin. Jadi kolom komen yang Cinta menjelaskan sama dia hapusin. Jadi seolah-olah gue bingung nih orang kenapa ya? Giran orang yang pro dia di love, giran orang yang tiba-tiba pas Cinta komen mengerti, oh begitu ceritanya, dihapusin gitu.
Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia juga, saya mengerti apa perasaannya, rumahnya terbakar ya. Saya pasti dia sedih. Jadi saya tidak menyalahkan dia juga untuk negur saya. Dan kalau keberatan rumahnya dijadikan tempat buat depan rumahnya ya, bukan rumahnya ya. Kan ada banyak orang bilang dasar orang nggak tahu etika masuk properti orang. Kita nggak masuk properti orang. Kita ada di pinggir jalan dan itu diizinin sama aparat situ dan bersama puluhan orang lainnya, gitu aja. Apa respon Cinta saat ini DM tidak dibalas? Respon Cinta cuma bilang, wah ini orang udah aku minta maaf sekali lagi gitu kan. Udah menerangkan apa yang kejadian yang sebenarnya, tapi malah ada beberapa yang di DM gak dibalas, dia nulis di kolom komen, malah beberapa dihapus-hapusin. Cinta cuma bilang, oh aku jadi tahu. Aku juga gak nanya kenapa. Cinta bilang maksudnya apa, oh aku tahu ini gitu. Maksudnya apa gitu. Ya kalian simpulkan sendiri lah. Ada tujuan gitu ya Mas? Nggak tahu, gue nggak mau berasumsi, biar kalian aja nyimpulin sendiri. Maksudnya waktu itu 3 bulan jadi DPR, mungkin kinerja yang udah dilakuin apa aja Mas? 3 bulan jadi anggota DPR. Sebetulnya dari sebelum saya jadi DPR, kalau lo pada fair ya, harusnya lo beritain gue juga yang baik-baik dong. Iya kan, bener gak? Dari 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, gue pulang-pulangin PMI, TKI, ya ada ratusan orang pakai duit pribadi, lo gak pernah beritain gitu kan. Ada yang beritain, MNC beritain, Indigo beritain itu kan, Trans TV beritain itu kan. Tapi kalau media-media yang lain cuma nyari salah-salah gue doang gitu kan. Iya. Ya, jadi gue tetap setelah jadi DPR pun beberapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk perlindungan PMI dan TKI yang ada di manapun. Terus juga kalau untuk ke masyarakat udah ya lo bisa lihat Instagram gue deh. Nah sayangnya Instagram gue kalau kita ngasih bantuan kursi roda, kita ngurusin rumah sakit orang, BPJS, Instagramnya sepi. Yang komen cuma 5, ya kan. Terus yang nontonnya cuma 2.000 orang gitu kan. Giliran gue nih ngelakuin kesalahan, yang nonton 900.000. Tapi gue juga nggak mau terlena dalam kesedihan ini. Jadi pas kemarin gue ngeliat story gue yang nonton 200.000. Story gue nonton 300.000 pada menghujat gue kan. Ya kan? Kebetulan gue masukin lagi tuh kegiatan-kegiatan gue yang positif. Ya kan, gue mulangin TKI, gue bantu orang, yang nonton lumayan 200.000. Jadi artinya gue juga dapat benefit dari viral ini. Gue punya peluang untuk memperkenalkan pekerjaan gue selama ini dan memperlihatkan bahwa ini yang gue lakukan, ayo ikut support juga gitu. Jadi intinya gue banyak pendatang baru yang mampir ke Instagram gue yang juga akhirnya tahu kerjaan gue. Karena orang bilang, ya kerjanya di DPR apa sih? Berarti lu nggak pernah lihat sosial media gue. Dan gue juga melihat di sini banyak follower gue nambah loh. Follower gue nambah ada 30.000 nambah 30.000. Kan kalau hater mungkin nggak follow gue. Nah kalau hater follow gue menurut gue aneh, ya kan? Lu nggak suka sama gue, lu follow gue aneh. Tapi kalau gue yakin yang follow gue itu berarti pendatang baru yang melihat, oh Uya ternyata kerja di DPR gitu. Intinya itu. Dan yang gue lakukan DPR lu udah bisa lihat lah. Apa dari sebelum gue jadi DPR sampai sekarang. Masih tetap syuting maksudnya? Tetap syuting, gue punya program seminggu 2 kali dan dikerjakan itu di malam hari. Iya. Jadi kalau udah mau di DPR Enggak dong. Ya pokoknya kalau gue rapat paripurna, rapat komisi, gue nggak akan syuting. lagi mau membawa misi apa Mas sekarang ini di DPR sendiri? Yang mau dinaikkan? Karena gue ada di Komisi 9 berhubungan dengan kesehatan, ya gue pengen bagaimana transformasi kesehatan yang digaung-gaungkan ini berjalan dengan baik, bahwa masyarakat ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. BPJS Kesehatan juga mungkin kalau ada kurang-kurangnya bagaimana kita perbarui, kita terus kawal. Terus BPJS Ketenagakerjaan juga banyak orang-orang yang nggak tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting. Gue lagi banyak sosialisasi tentang itu. Dan malah ada beberapa masyarakat di dapil gue yang gue bayarin BPJS Ketenagakerjaan biar mereka ikut pakai duit pribadi gue. Dan untuk PMI, TKI yang minta tolong sama gue setiap hari itu ada ratusan PMI, TKI yang minta tolong sama gue. Dan gue bekerja, gue nggak tahu sekarang. Kalau dulu gue kan bekerja sebagai pribadi. Sekarang gue walaupun kadang-kadang emang masih bukan kadang-kadang emang pakai duit pribadi terus mulang-mulangin mereka. Tapi gue sekarang DPR. Jadi gue nggak tahu ini gue sebagai apa gitu. Tapi gue tetap ngejalanin itu. Jadi kalau untuk di BPOM kemarin kan udah kan waktu 2 bulan yang lalu kan gue meminta BPOM untuk memanggil orang-orang yang terkait dengan kasus review kosmetik ini. Gue meminta mereka memanggil Dr. Richard,
Doktif, semua yang terkait siapapun ya, via fair, dan udah dipanggil kan. Itu permintaan gue pada saat itu di sidang. Ada di YouTube gue kok. Bukan YouTube gue, ada di Instagram gue. Itu 2 bulan yang lalu dan sudah dipanggil pas kemarin gue lagi di Amerika. Sudah dipanggil semua, gimana respon Mas sendiri, dan ini jadi huru hara skincare nih makin memanas nih. Artinya kan usulan gue dan masukan gue diterima oleh BPOM dan mereka dipanggil. Karena gue bilang kalau BPOM tidak memanggil mereka, tidak ada ketegasan, abu-abu, artinya ini semakin liar. Dan gue bilang pada saat itu BPOM harus memanggil mereka-mereka dan mengklarifikasi uji lab mandiri mereka itu ada dasarnya apa tidak. Kalau emang uji lab mereka ternyata benar, BPOM harus introspeksi diri. Tapi kalau ternyata uji lab mereka juga salah dan tidak bisa ditanggung jawabkan, BPOM juga harus berani untuk menindak mereka. Dan itu dilakukan oleh BPOM kemarin. Keresahan apa sih maksudnya akhirnya sampai speak up ke BPOM? Apakah memang seliweran dengan review-review dari orang-orang yang tidak berkompeten atau seperti apa? Karena gini, sebetulnya masyarakat melakukan review mandiri itu mungkin ada yang maksudnya baik. Karena untuk masalah kesehatan juga, dalam arti kata ini kan konsumen juga harus diperhatikan kan. Banyak kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya. Nah, artinya sebetulnya itu harus jadi tanggung jawab BPOM untuk mengatasi itu. Nah, sampai kemarin terjadinya polemik di para influencer-influencer dan pengusaha-pengusaha skincare yang saling beradu dan berantem terus sama lain, menurut gue udah nggak sehat. Karena biar gimana pun kita harus akui bahwa mereka kan berbisnis juga. Nggak fair dong, mereka melakukan kritik terhadap lawan kompetitornya, tapi mereka punya bisnis juga. Nah, menurut gue itu yang saat itu gue ngomong di rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dengan BPOM, gue bilang BPOM harus memanggil mereka secepatnya. Dan sudah dilakukan. Dengan statement BPOM dilarang mereview lagi gimana? Ya setuju. BPOM, saya dukung BPOM, tapi BPOM juga berarti harus memperketat juga pengawasannya. Ya. Uji sampling dan random dan lain sebagainya untuk produk-produk yang beredar itu. Tapi Mas, masyarakat jadi terbagi nih, masyarakat butuh sosok duta mungkin yang dipercaya untuk mereview. Salah satu mungkin dokter kali ya yang lagi. Menurut saya BPOM nggak perlu ada duta-duta begitu udah. BPOM aja udah. Karena duta-duta nanti ujungnya mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi pengennya Mas sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasannya. Dan ketika melihat huru hara Asia dengan dokter terus pengusaha skincare lain, apa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dijolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Ada masukan nggak buat pengusaha skincare yang mungkin masih nakal ya? Ya pengusaha skincare yang nakal, ya lo jangan nakal lagi. Sekarang ibaratnya gini lah, gue pribadi nih, gue mendukung banget yang namanya UMKM, skincare lokal. Tapi dengan adanya berita-berita dan kejadian-kejadian yang ada, terus terang gue jadi takut pakai skincare lokal. Gue bukan tidak menghargai, karena emang jadi takut. Karena untuk kesehatan wajah gue. Ya, wajah gue udah pas-pasan begini, kalau gue dapat skincare yang nggak bener, nanti makin burik ya kan. Jadi gue sekarang terus terang aja gue pakai skincare-nya skincare yang punya merek. Tapi kalau nanti sudah benar, udah semua dibuktikan, gue balik lagi pakai skincare lokal. Jadi regulasinya mungkin? Iya, regulasinya gue ada jaminan keamanan buat konsumen. Karena gue konsumen juga kan, lu juga pada konsumen kan. Intinya gitu. Oke. Ya, thank you.